Pemeriksaan penyakit lepra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B dengan anggota kelompok Anggita Gita Safira, Anissa Aulia Damayanti, Devi Amalia, Muhammad Irwanzari, dan Nur Amalia. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemeriksaan penyakit lepra, mulai dari pendahuluan, pengambilan sampel dan pembuatan media di objek gelas, cara pewarnaan, cara pembacaan, dan penilaian hasil. Penyakit lepra. Kusta atau lepra adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan. Kusta atau lepra dikenal juga dengan nama penyakit Hansen atau morbus Hansen. Kusta atau lepra dapat ditandai dengan lemah atau mati rasa di tungkai dan kaki, kemudian diikuti dengan timbulnya lesi di kulit. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri ini dapat menyebar melalui percikan ludah atau dahak yang keluar saat penderitanya batuk atau bersin. Untuk pengambilan sampel, pertama, bersihkan area daun telinga dengan alkohol swab. Kedua, iris tipis daun telinga secara vertikal menggunakan scalpel. Usahakan jangan sampai berdarah. Jika berdarah, dibersihkan terlebih dahulu. Ketiga, menggunakan scalpel, ambil cairan putih bening yang keluar dari hasil sayatan. Setelah itu, keempat, taruh hasil kerokan di objek gelas seperti video berikut. Adapun alat dan bahan: rak tabung, tabung reaksi, ose, pensil kaca, pembakar sentrifus, kaca alas datar, kapas, korek, koran, alkohol 70%, asam krom, LF, dan suspensi bakteri 24 jam. Untuk pewarnaan, kita membutuhkan baki pewarna, piala gelas, tutup kaca, karbol puksin, asam alkohol, metilina biru, pinset, kertas saring, labu semprot, pembakar spiritus, kapas spiritus, dan korek. Untuk pengamatan, kita membutuhkan mikroskop, minyak imersi, kapas, dan lap flanel. Yang pertama, tahap persiapan. Sanitasi area kerja, gunakan APD lengkap. Setelahnya, keringkan area kerja menggunakan serbet bersih.
Setelah kering, setting area kerja pembakaran sentrifus kurang lebih 20 cm dari ujung meja kerja. Rak tabung di sebelah kiri dari pembakar sentrifus, nyalakan pembakar. Setelahnya, persiapkan kaca alas datar berupa koran pembungkus dibuka, kaca alas dibersihkan dengan kapas beralkohol, dikeringkan di atas api dengan cara dibolak-balikkan sampai kering. Setelah kaca kering, kaca alas dibagi 3 menggunakan pensil kaca. Kaca alas dibalik bagian yang terdapat pensil kacanya di bawah. Ambil LP suspensi bakteri, kaca alas datar, dan ose. Pijarkan ose menggunakan api sentrifus. Setelahnya, celupkan ose ke LP, ambil 1 mata ose suspensi bakteri. Setelah diambil, buatlah ulasan bakteri pada ketiga bagian kaca alas. Setelah selesai, pijarkan ose sebelum disimpan. Ketika bakteri yang tadi itu sudah kering, maka lakukan fiksasi dengan cara melewatkan bagian bawah dari kaca alas pada api sampai ulasan bakteri terlihat memutih. Selanjutnya, jika sudah selesai, matikan pembakar sentrifus, rapikan area kerja, dan buang sampah. Tahap pewarnaan.
Ambil karbol puksin. Teteskan 2-3 tetes pada setiap bagian kaca alas datar atau ulasan bakteri. Setelah itu, nyalakan pembakar sentrifuge. Buat bola kapas, celupkan ke sentrifuge buat bola api. Panaskan selama 5-7 menit. Proses pemanasan dilakukan dengan cara bola api dikeluarkan dan dimasukkan. Jika zat warna berkurang, tambahkan karbol puksin sedikit demi sedikit sambil terus dipanaskan. Setelah 5 menit, matikan timer. Buat sisa kapas ke piala gelas yang berlabel buanglah. Matikan pembakar spiritus. Buang kelebihan karbol puksin, bilas dengan air suling. Celupkan ke dalam larutan decolorizer atau asam alkohol sebanyak 3 kali celupan. Bilas dengan air suling. Setelahnya, ambil zat warna kedua, yaitu metilina biru. Teteskan metilina biru sebanyak 1-2 tetes untuk setiap bagian ulasan. Kemudian diamkan selama 2 menit, gunakan timer. Setelah 2 menit, buang kelebihan metilin biru, bilas dengan air suling sampai tetes terakhir yang berwarna jernih. Setelah dibersihkan dengan air suling sampai jernih, step terakhirnya keringkan dengan kertas saring. Buat kertas saring bekas ke tempat bank sampah dan bersihkan semuanya. Setelah selesai melakukan pengamatan, rendam preparat di asam krom kurang lebih 3-5 menit sambil menunggu gambar. Setelah didiamkan selama 5 menit, ambil preparat menggunakan pinset, bilas dengan air mengalir sampai asam krom terencerkan. Kemudian, bilas dengan air mengalir sampai asam kromnya terencerkan. Preparat yang telah digunakan direndam di asam krom bertujuan untuk mempermudah menghilangkan sisa-sisa dari Setelah proses diangkat, pewarnaan beri tadi. sabun, cuci sampai bersih, Setelah dan kira-kira lakukan asam proses kromnya terencerkan, sterilisasi beri sabun, kaca alas kemudian datar. cuci sampai bersih dan lakukan proses sterilisasi kaca alas datar. Cuci kaca alas ini sampai betul-betul bersih, kemudian keringkan, lalu bungkus dengan menggunakan koran khusus untuk membungkus kaca alas, lalu lakukan proses sterilisasi dengan menggunakan sterilisator oven pada suhu 160-180 derajat Celcius selama 2 jam. Cara pembacaan. Jika preparat yang diwarnai telah dikeringkan, kemudian letakkan preparat di atas meja mikroskop dan gunakan lensa objektif 100 kali, lalu gunakan oil imersi. Untuk pembacaan preparat, ada beberapa metode yang bisa digunakan.
yaitu ada metode zigzag atau seperti huruf N, kemudian ada metode huruf Z, dan ada metode setengah atau seperempat lingkaran. Selanjutnya, cara penilaian. Yang pertama ada BI atau Bacteriology Index. Bacteriology Index adalah jumlah kuman per jumlah lapang pandang. Penilaian ini menurut skala logaritma Ridley. Yang pertama adalah negatif, yaitu tidak ditemukannya kuman. Kemudian ada positif 1, yaitu ditemukan 1-10 kuman per 100 LP. Ini dihitung dalam 100 LP atau 100 lapang pandang. Kemudian positif 2, yaitu ditemukan 1-10 kuman per 10 LP. Ini dihitung dalam 100 LP. Kemudian ada positif 3, yaitu ditemukan 1-10 kuman per LP, hitung 25 LP saja. Kemudian positif 4, ditemukan 10-100 kuman per LP, hitung 25 LP saja. Kemudian ada positif 5, ditemukan 100-1000 kuman per LP, hitung 25 LP saja. Dan yang terakhir yaitu positif 6, ditemukan lebih dari 1000 kuman per LP atau 5 clams per LP, dihitung 25 LP saja. Yang kedua adalah MI atau Morphology Index. Morphology Index yaitu presentase atau jumlah kuman bentuk solid terhadap seluruh kuman. Contoh menghitung Bacteriology Index dan Morphology Index. Untuk menghitung Bacteriology Index yaitu jumlah kepadatan kuman sebanyak 23 dibagi dengan jumlah lokasi pengambilan yaitu 5 sehingga didapatkan 4,6. Untuk menghitung Morphology Index yaitu jumlah kuman berbentuk solid sebanyak 136 dibagi dengan jumlah kuman berbentuk solid sebanyak 136 ditambah dengan jumlah kuman berbentuk fragmented atau granulated yaitu sebanyak 364 kemudian dikalikan 100% sehingga didapatkan Morphology Index yaitu 27,2%.